Assalamualaikum Mbak Badawi. Waalaikumsalam, Widi. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Iya, sesi Iya, sekarang berkaitan dengan apa, Widi? diskusi kita kali ini berkaitan dengan stakeholder nih Pak. Seperti yang kita tahu ya Pak, stakeholder itu pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa itu stakeholder dan roadmap stakeholder itu? Ya, Widi, terima kasih. Memang salah satu bagian penting di dalam organisasi itu adalah stakeholder, ya. Even kita punya perencanaan yang bagus, kita punya visi yang sangat visioner gitu ya. Tapi kalau stakeholder ini nggak mau bekerja sama dengan kita, ya percuma, nggak akan bisa tercapai, betul ya. Nah ini oleh karena itu roadmap stakeholder itu sangat penting. Nah, tadi pertanyaannya tentang apa itu stakeholder. Jadi stakeholder ini kan pemangku kepentingan. Artinya semua orang yang memiliki keterikatan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan kita, dengan organisasi kita. Nah, kalau kita bicara profit company, stakeholder itu bisa diambil dari mulai komisaris, direksi, manajemen, ya, manajer sampai ke staff. Nah, itu ada stakeholder. Sampai kepada, mohon maaf, pada level operasional di day activity itu ada office boy misalnya atau cleaning service. Nah mereka itu stakeholder perusahaan juga yang harus menjadi salah satu agen ya untuk organisasi kita. Bayangkan misalnya kita punya tamu, kemudian office boy atau cleaning service-nya itu tidak mengerti betapa pentingnya tamu itu dalam membersihkan meja, menyuguhkan minuman, kopi misalnya, itu tidak benar. Pasti tamu kita merasa nggak nyaman dengan kita kan. Nah itu bisa mempengaruhi mood nuansa perasaan dari klien sehingga deal kontrak sama kita bisa aja gagal. Nah jadi stakeholder itu adalah semua orang baik langsung maupun tidak langsung yang terikat atau berkaitan dengan kinerja perusahaan kita. Nah kemudian berkaitan apa itu roadmap stakeholder, ya itu artinya kita perlu membangun sebuah sistem yang mana sistem itu mengatur kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Nah, misalnya stakeholder itu berkaitan dengan pemegang saham. Nah, apa sih kepentingannya? Nah, kepentingannya pasti earning per share ya. nilai nilai EPS-nya tiap tahun naik, misalnya gitu. Bahkan ada juga pemegang saham itu maunya ya kalau bisa bagi dividennya 2 tahun setahun 2 kali gitu. Nah, terus kemudian apa? Kepentingan dari direksi. Nah, kemudian apa juga kepentingan dari manajer, level staff. Nah, semua kepentingan ini itu harus dikelola, Widi. Dalam bentuk apa? Roadmap tadi, pengembangan. Karena kalau tidak kita kelola, maka sangat mungkin orang-orang yang mungkin akan tersakiti dengan langkah-langkah korporasi kita itu tidak memberikan prestasi, bahkan bukan prestasi. Itu membahayakan. Nah, oleh karena itu kita penting ya membuat sebuah tata kelola perencanaan dalam stakeholder. Ya, baik Pak. Kemudian apa saja Pak manfaat dari roadmap stakeholder ini? Nah, kalau kita bicara manfaat tentunya kalau semua stakeholder itu sudah terwakili di dalam tata kelola organisasi, semua kepentingannya bisa terakomodir, maka kita bisa bicara yaitu adalah stakeholder satisfaction, nah, kepuasan stakeholder. Nah, itu salah satu indikator yang paling dominan yang seringkali dilakukan pada survei-survei secara berkala. Yang kedua, ketika semua kepentingan stakeholder itu bisa kita akomodir, maka semua orang akan bahu-membahu di dalam capaian organisasi. Nah, sehingga apa? Capaian visi misi, produktivitas perusahaan akan lebih meningkat. Oleh karena itu, sangat penting dan sangat bermanfaat jika kita mengetahui dan bisa mengelola kepentingan dari semua stakeholder itu dengan baik dan proporsional. Begitu, Widi. Oh iya, baik Pak. Kemudian apa saja Pak komponen dalam roadmap stakeholder itu sendiri? Ya, kalau bicara komponen, ya, bicara komponen, maka kita harus petakan stakeholder itu bisa kita bagi menjadi 2 aspek, ya, secara general. Tapi nanti setiap perusahaan punya karakter sendiri-sendiri gitu ya. Nah,
secara general ada dua, yaitu stakeholder berbasis struktural, ada stakeholder berbasis fungsional. Nah, ada perusahaan itu memang memberikan wewenang berbasis struktural. Jadi semakin tinggi posisi secara struktur, maka wewenangnya semakin besar. Ya. Tapi ada juga perusahaan itu yang menghargai keahlian. Ya, misalnya seperti auditor, misalnya seperti akuntan, misalnya seperti konsultan dan lain sebagainya. Itu adalah fungsional. Nah, secara komponen kita harus bisa membagi pathway, ya, membagi pathway atau tahapan-tahapan di dalam mengelola kepentingan itu. Jadi kepentingannya stakeholder itu apa kita ketahui tadi, lalu komponennya setelah kita ketahui komponennya itu, kepentingannya itu, maka tahapannya seperti apa. Tahun pertama kita mengelolanya seperti apa. Tahun kedua kita mengelolanya seperti apa. Seperti itu. Jadi komponennya itu berbasis struktural dan fungsional dan berbasis tahun. Karena apa? Yang namanya manusia, Widi, mungkin Widi juga merasakan, manusia itu mudah bosan. Ya. Stakeholder itu mudah bosan jika ditreatment dengan cara yang sama. Maka perusahaan itu harus mencari tahu bagaimana, ya, ketika stakeholder itu semakin tinggi kinerjanya, itu jangan sama cara mengelolanya, cara mentreatmentnya, itu harus beda-beda. Nah, jadi ini pada aspek psikologis industri, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui arahnya mau kemana. Begitu, Widi. Oh iya. Kemudian bagaimana Pak tahapan untuk menyusun roadmap stakeholder ini? Ya, kalau kita bicara tahapan, memang tergantung kompleksitas ya sebetulnya ya. Jadi kalau secara general tahapannya ya pasti kita perlu melakukan interview dulu kepada pimpinan. Pimpinan ini maunya stakeholder ini dibawa kemana? Nah, kalau misalnya kita ingin semua stakeholder itu produktif, ya wes, apa maunya? Kalau memang maunya kompensasinya dirubah, ya kita ganti sistem rewardnya. Kalau mereka maunya diberikan kelonggaran atau fleksibilitas dalam bekerja, nah artinya budaya perusahaan yang harus kita rubah. Nah, kita harus tahu dulu tujuan dari pimpinan puncak mau dibawa kemana stakeholder ini. Nah, yang kedua, kita perlu melakukan triangulasi, ya, kita cek dengan semua stakeholder yang ada, apakah mereka sudah mendapatkan titik ideal apa belum. Nah, jadi semua level harus kita wawancara, kita FGD. Nah, dari sana kita bisa memetakan sebetulnya stakeholder ini maunya kemana. Nah, perusahaan juga harus bisa melihat, kalau misalnya melakukan perombakan pada sistem kompensasi, tapi sumber daya yang dimiliki tidak cukup. Nah, ini juga akan repot, gitu kan. Jadi tahapannya memang kita harus melihat langsung turun ke lapangan, kebutuhannya apa, dan kita juga cek kekuatan atau kapasitas perusahaan kita di internal seperti apa. Nah, kemudian baru kita bisa merekomendasikan strateginya dan program-program strategis untuk mendukung keberhasilan pengelolaan pemangku kepentingan itu. Nah, pemangku kepentingan ini mungkin kalau di public sector itu nggak begitu, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan publik itu nggak begitu kental gitu ya, relatif sama. Tapi yang sangat dominan itu adalah di perusahaan-perusahaan keluarga. Nah, kadangkala ketika uangnya itu masih kecil, nggak ada masalah. Tapi ketika uangnya semakin besar, nah, mulai timbul masalah. Apalagi berkongsi, misalnya ada 3 teman gitu ya, 3 sahabat bikin perusahaan. Waktu kecil mereka saling bahu-membahu, tapi semakin besar, terus kemudian mereka menikah, nah ini mulai timbul-timbul bibit gitu ya. Kepentingannya beda-beda. Biasanya kalau mau tidur gitu, istri itu kan kadang ada pillow talk ya. Nah, tanya, itu loh ya, temenmu loh, rumahnya kok bisa lebih besar. Itu loh ya, mobilnya ganti. Nah, ini mulai ada konflik. Artinya kepentingannya sudah macam-macam gitu ya, kalau sudah ada unsur seperti itu. Nah, itu kalau tidak dikelola dengan baik, perusahaan keluarga itu bisa cepat hancur. Itu berbahaya sekali. Gitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian apa saja, Pak, alat analisis yang digunakan dalam menyusun roadmap stakeholder ini? Ya, kalau bicara alat analisis, sebetulnya
beragam ya, tapi saya pribadi mendesain sendiri. Saya punya alat analisis sendiri yang itu bisa mengukur kepentingan stakeholder seperti apa, dan itu sudah saya terapkan di beberapa klien dan itu efektif. Meskipun nanti ketika kita menggunakan alat itu di perusahaan lain atau organisasi lain, perlu ada justifikasi. Nah, perlu ada justifikasi ulang. Apakah masih relevan apa enggak? Nah, disitulah peran dari kalibrasi. Nah, jadi kalau bicara alat, saya mengembangkan sendiri ya, yang saya sebut sebagai stakeholder analysis. Begitu, Widi. Kemudian terkait metode kerangka berpikir nih Pak, kira-kira apa yang digunakan untuk menyusun roadmap stakeholder ini? Ya, sebetulnya gini, untuk metodenya kita secara general membandingkan antara kebutuhan perusahaan yang ideal sama kondisi. Ya, kita cari gap analisisnya, tetap kita lakukan gap analisis. Kemudian kenapa gap analisis itu misalnya tinggi intervalnya? Kita cari penyebab akar masalahnya di mana. Ya, root cause analysis. Kita bisa pakai fishbone atau kita bisa pakai evaluasi kualitas secara berkala, yaitu pakai PDCA, ya, Plan Do Check Action, ya, Kanban dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, itu untuk pada level mencari sebab dari gap analisis terlalu tinggi. Nah, setelah itu kita juga harus membandingkan dengan sumber daya kapasitas perusahaan. Dan yang berikutnya kita menyusun strategi, yang mana strategi itu harus inline dengan visi misi atau bahkan juga corporate plan dari level perusahaan itu sendiri. Begitu, Widi, secara general. Iya, baik Pak. Kemudian berapa lama Pak waktu pengerjaan roadmap stakeholder ini? Kalau berkaitan sama waktu juga relevan ini ya, tergantung dari kesiapan counterpart kita. Kadangkala penjadwalan, karena ini kalau stakeholder kita harus terjun langsung, Widi, ya. Kita wawancara satu persatu, kita survei. Nah, itu kalau counterpart kita tidak kooperatif, artinya dikasih jadwal wawancara mereka enggak mau join gitu ya, lama gitu ya. Ya sudah. Nah, itu juga akan lama. Tapi biasanya dalam kontrak kita komit 90 hari biasanya. Karena ini sangat sangat strategis ya bagi perusahaan. Jangan sampai salah dalam mengelola pemangku kepentingan. Kurang lebih begitu, Widi. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Badawi. Terima kasih, Widi. Ya, baik Pak. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Baik Pak, ya.